Halo Leo, selamat datang di bacaan tahun 2021. Saya akan menggunakan kartu pada bacaan kali ini, Lenormand, Tarot, dan Oracle. Untuk astrologi, silakan lihat di video lain yang saya sudah buatkan untuk semua umum. Oke, 9 kartu untuk Leo sebagai tema pertama, kartu Lenormand. Leo, yang saya lihat dari sebaran kartu yang saya sudah upayakan untuk memahami adalah perjalanan 2021, termasuk perjalanan di mana Leo masih harus banyak belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Bukan berarti Leo tidak bijaksana, tidak, tapi di sini masih, iya, saya yakin karena levelnya udah tingkatnya lebih tinggi, maka Leo memang harus belajar lebih jauh lagi untuk sampai ke titik tersebut. Saya yakin semakin tinggi posisi seorang, pengaruh seseorang terhadap banyak orang, semakin banyak pelajaran yang harus diterima. Kita ambil itu sebagai bantuan dari semesta untuk membuat kualitas hidup kita lebih baik, ya. Kualitas hidup Leo lebih baik dalam arti spiritual, kemampuan finansial maupun dalam hubungan, dan yang lebih penting lagi bagaimana kualitas hidup dari orang-orang yang mendapatkan banyak pengaruh dari Leo. Leo adalah orang yang sangat berpengaruh. Satu hal yang Leo harus banggakan, itu sesuatu anugerah, itu adalah anugerah buat Leo. Dan orang yang punya pengaruh besar terhadap orang lain, jika tidak bijaksana, bayangkan betapa kalau tidak bijaksana itu kebahagiaan, ketidakbahagiaan, malapetaka bahkan buat orang lain bisa dirasakan dan bisa menjadi trauma, selain sebenarnya bisa menjadi hadiah yang besar. And that's why Leo perlu belajar lebih banyak lagi. Saya melihat itu dari gambar tengah, gambar clover. Gambar clover adalah tentang satu keberuntungan, tapi keberuntungan itu tidak pernah datang dengan sendirinya. Itu adalah sesuatu yang kita tabung, pakai attitude, pakai sikap. Itu yang masih harus terus dipelajari oleh Leo. Saya yakin semua orang juga punya pelajaran yang sama, bagaimana menentukan sikap supaya sikap itu punya pengaruh positif untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, karena Leo posisinya di tempat yang punya pengaruh begitu besar ke orang lain, ini bisa berkali lipat karena yang levelnya Leo juga harus lebih tinggi. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, Leo, saya lihat di kanan ada gambar pecut dan gambar peti mati. Ada beberapa yang memang Leo harus belajar untuk mengubahnya. Kalau tidak diubah, maka Leo akan menyaksikan dalam beberapa waktu kemudian, ya, tadi kita berharap keberuntungan dari orang tersebut, tetapi kalau kita melihat hal yang sebaliknya, yang kita akibatkan kepada orang tersebut dan kita menyaksikan sendiri, you know how that feels, ya. Itu awful banget rasanya, ya. Makanya barangkali itu yang sepertinya diingatkan kepada Leo pada saat ini adalah yakinlah bahwa dirimu punya pengaruh yang besar, dan itu rasanya bukan berita baru buat Leo, ya. Yang lebih penting yang baru pada saat ini tahun 2021 adalah Leo belajar apapun yang menjadi keputusan, apapun ucapan yang kau keluarkan, apapun sikap yang kau tunjukkan pada orang, itu selalu punya pengaruh besar terhadap orang lain. Dan kalau tidak hati-hati, maka kamu harus dengan patah hati menyaksikan sesuatu yang kamu tidak ingin berikan itu kepada orang lain. Oke, itu rasanya kesimpulan dari gambar ini. Oke, Leo. 1, 2, 3. Saya ambil mulai dari yang keempat. Ini menggunakan Oracle of the Fairies. Dan 3 kartu pertama adalah tema. Kemudian masing-masing 1 kartu untuk setiap bulan. Dan cara membacanya saya akan seperti melihat sebagai alur. Oke, 3 kartu pertama tema, music,
find balance, divination. Iya, find balance itu yang saya lihat, karena ini tema kan, urutannya bisa mana aja. Musik itu adalah kreativitas, dan memang kreativitas itu core-nya Leo kan. Leo itu melakukan sesuatu untuk menciptakan, membuat happy. Tapi yang perlu di sini adalah balance. Happy selalu ditemani dengan tanggung jawab. Kita bisa happy sehappy-happynya, tapi kalau kita nggak pakai tanggung jawab ketika kita happy, besoknya kita habis-habisan, ya, dapat yang sebaliknya happy. Karena balance itu adalah dunia adalah semua tentang balance. Dan pada akhirnya divination, kalau saya melihat di sini musik adalah kreativitas. Dalam melakukan kreativitas tersebut, dalam mencari kebahagiaan tersebut, selalu find balance, karena pada akhirnya semua itu dikembalikan kepada divination, pada penciptamu. Itu nggak bisa lepas, ya. Kemudian Januari Believe in Magic, kayaknya memang ada yang membuat Leo loncat bahagia bulan Januari dan merasa bahwa ini adalah kesempatan penting yang tidak ingin dilepaskan, dan jelas tidak akan dilepaskan juga. Bulan Februari ternyata apapun kesempatan yang direbut itu masih perlu perbaikan. Jadi tidak semuanya sesempurna apa yang dipikirkan di awal. Pada bulan Maret, apapun yang diperoleh itu seperti mendapatkan energi baru untuk bisa dikejawantahkan, membuat sesuatu yang baru di bulan April, yang memang tangannya Leo luar biasa, memang semua berhasil, dan kemudian bahkan melihat ke depan, dan ini memberi kesempatan pada Leo untuk semakin menunjukkan siapa diri Leo. Tapi Leo, pada bulan Agustus, cobalah untuk tidak terus berlari. Jadi sepertinya ini akan terus berlari sejak April, Mei, Juni, Juli, berlari kencang. Bulan Agustus cobalah untuk tidak harus berhenti sama sekali, coba evaluasi apakah itu sudah sebaik-baiknya dilakukan, karena pada bulan September sepertinya ada pihak lain yang mungkin perlu merge atau masuk atau terlibat dalam apapun yang sedang dikerjakan tersebut. Nah, pada bulan Oktober orang-orang tersebut mulai bisa gabung, dan saya yakin kemudian skalanya menjadi lebih besar, dimanifestasikan menjadi sesuatu yang lebih besar bulan November, dan membuatmu punya kesempatan untuk mendapatkan keberlimpahan. Oke, ini very good reading ya. Hanya bulan Agustus saja, cobalah untuk menilik kembali, karena kemungkinan ada pihak lain yang potensi untuk terlibat dalam hal tersebut, apapun maknanya. Dari kartu tarot buat Leo, sama seperti tadi saya mengambil 3 untuk tema, kemudian masing-masing 1 bulan untuk berikutnya. Dan ini cara membacanya berbeda dengan yang tadi, karena saya ingin mencari pesan apa yang muncul lebih dari 1 kali. Ini memang 2 spread yang berbeda, bukan dikumpulkan jadi 1 ya. Temanya adalah Six of Pentacles terbalik, Six of Cups terbalik, dan Nine of Wands. Oke. Six of Cups, Six of Pentacles, Six of Cups. Oke. Jadi karena ada 2, 6 dan 1, 9 di sini, yang saya lihat temanya adalah bagaimana Leo punya ujian untuk selalu mencari keseimbangan. 3 kanan, 3 kiri. 3-nya sendiri itu adalah angka ganjil. Angka ganjil yang memungkinkan perubahan. Jadi Leo seperti berada di tahun di mana harus juggling, ya, kemudian menemukan informasi baru. Pada saat belum ajak, sudah harus mengambil keputusan, tetapi keputusan itu kalau terlalu berlebihan, semuanya berantakan. Kalau ditunda bisa membuatnya menjadi kacau, dan seterusnya. Jadi ini adalah seperti sedang menari di atas beling, barangkali seperti itu. Ini bukan hal yang buruk ya, karena saya yakin Leo punya kemampuan untuk
bisa menghindar dari semua yang membuat Leo terjatuh, katakanlah terluka. Saya yakin itu. Karena apa? Karena berikutnya adalah Nine of Wands, ya. Mungkin beberapa kali belajar dari bruisesnya juga atau black and blue-nya, tapi it's okay. Leo gitu loh. Leo kan nggak pernah berhenti untuk mencoba dan tidak mudah untuk putus asa. So go on. Ini nggak mudah, nggak ada yang bilang bahwa ini tahun yang mudah, tetapi kalau Leo bisa menyelesaikannya, bayangkan seseorang yang baru saja menyelesaikan performance-nya dengan penuh kepuasan kira-kira di akhir tahun 2021 itulah. Karena kalau kamu nari dengan seada-adanya, ya performance saya, nari itu performance maksudnya, itu kan kita nggak sebangga-bangga itu. Kalau emang sukar banget dan kita mampu, kita bisa perform, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan itu yang diperoleh oleh Leo pada akhir tahun 2021 menjelang 2022. Oke, Januari Leo melihat satu kesempatan, ya, tapi tidak sepenuhnya bisa diambil. Kemudian bulan Februari mencoba untuk melaksanakan apa yang diinginkan, tapi memang masih sangat hati-hati. Maret, jadi mungkin hanya orang-orang terdekat yang diberitahu, karena memang semuanya punya banyak resiko. Mei Ten of Swords, barangkali Mei ada perasaan bahwa barangkali ini tidak bisa diteruskan, karena mungkin keuntungannya juga tidak terlalu besar, tapi somehow Juli itu bisa mulai dikerjakan lagi, dan banyak sekali perubahan yang tidak diduga terjadi pada bulan Agustus. September, jadi sepertinya memang bulan September baru akan tampak jelas apa yang bisa dilakukan dengan kondisi yang lebih baik. Oktober semuanya menjadi lebih produktif. Kemudian ini bulan November dan Desember ini adalah pada saat Leo tidak lagi terlalu intensif memegang apapun yang sedang dikerjakan tersebut. Jadi mencapai maksimal kira-kira performance-nya itu dilakukan pada bulan Oktober, November, Desember itu Leo tidak harus melakukan apa-apa karena reputasinya sudah keluar pada saat itu. Itu yang saya lihat. Oke, satu pesan dari Spirit untuk Leo sebagai penutup. If everyone in your world did only what they loved, you would create instant peace on earth. Jika semua orang, berarti termasuk dirimu ya, termasuk dirimu bersama-sama dengan banyak orang. Dan saya juga menemukan kembali di sini kenapa everyone yang disebut, karena Leo secara pribadi itu bisa merepresentasikan everyone, karena everyone atau orang lain itu akan dipengaruhi oleh Leo. Jadi kalau Leonya sendiri ya itu mengerjakan apa yang disukai, ya bukan ngomel terhadap hal yang tidak disukai, jadi artinya itu kan implikasinya, ya. Jadi fokus ke apa yang kau sukai, fokus pada apa yang bikin kamu happy, bukan fokus kepada apa yang membuatmu kecewa atau tidak bisa dilakukan, bukan itu ya. Apa yang membuatmu happy, membuatmu ceria, maka tiba-tiba semua dunia itu akan terasa seperti damai ya. Semua orang ketawa, semua orang bisa bicara dengan baik tanpa harus bicara buruk tentang orang lain dengan satu orang ke orang lain. Oke, Leo, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.